Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang pendistribusian beban dari atap hingga dasar pondasi. Nah, ini adalah mata kuliah Desain Pondasi 1 dan dosennya adalah Dr. Aksan Kawanda, STMT. Yang pertama adalah pengertian beban struktur. Nah, beban struktur adalah sekelompok gaya yang akan bekerja pada suatu luasan struktur. Nah, setiap struktur yang akan direncanakan sebenarnya telah ditentukan oleh kode-kode pembebanan yang telah ditetapkan berupa Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, bentuk bebannya itu terbagi menjadi dua, yaitu beban vertikal dan beban horizontal. Yang pertama akan saya jelaskan adalah beban horizontal. Beban horizontal adalah gaya yang bekerja pada suatu struktur dengan gaya horizontal atau dari samping. Nah, dia ini adalah gaya-gaya atau beban yang berupa beban gempa dan beban angin. Yang kedua adalah beban arah vertikal. Nah, beban arah vertikal ini yang bekerja pada struktur dari arah atas atau dari struktur itu sendiri. Nah, beban ini meliputi beban mati, beban hidup, beban adisional, dan beban khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan akan menampilkan beban yang bekerja pada struktur. Nah, ini adalah beban dari beban vertikal dan beban horizontal. Beban vertikal ditandai dengan panah warna biru dan beban horizontal ditentukan oleh panah warna merah. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi beban pada struktur. Nah, ini adalah klasifikasi beban. Yang pertama adalah beban hidup. Beban hidup adalah beban yang selalu berpindah-pindah atau beban yang selalu bergerak. Dan beban-beban itu adalah berupa manusia itu sendiri, kendaraan, perabotan, alat-alat rumah, atau furniture. Nah, yang kedua adalah beban mati. Nah, beban mati ini beban yang tidak dapat berpindah atau yang konstan, secara konstan. Nah, beban yang tidak dapat berpindah ini meliputi struktur atap, struktur bangunan, lantai, dinding, dan lain-lain. Yang ketiga adalah beban angin. Beban angin ini dapat terjadi akibat pergerakan udara atau angin yang relatif terhadap suatu struktur. Dan analisis mengenai beban angin ini mengacu kepada meteorologi dan aerodinamika dan serta struktur. Yang terakhir adalah beban gempa. Beban gempa adalah beban pada struktur yang dipengaruhi oleh gaya atau tragedi gempa. Nah, gaya yang masuk ke dalam struktur yang diakibatkan oleh gaya gempa ini mempengaruhi struktur dari arah horizontal. Selanjutnya adalah arah pembebanan pada bangunan. Nah, ini nanti akan saya tampilkan juga. Berikut adalah gambarnya. Jadi, ini adalah beban dan arah pembebanannya yang digarisi oleh panah merah. Nah, arah pembebanannya ini dari atap lanjut didistribusikan ke struktur atap dan langsung didistribusikan lagi ke struktur. Nah, beban yang ada di dinding dan lain-lainnya dalam rumah atau dalam bangunan itu ditopang oleh lantai, dan lantai ini mempunyai balok dari setiap tingkat rumahnya atau tingkat bangunannya mempunyai lantai, dan lantai itu memiliki balok, dan balok ini meneruskan atau mendistribusikan gayanya itu, bebannya itu ke struktur yang ada di kanan dan di kirinya. Nah, struktur ini menerima semua gaya dan beban dari luar bangunan atau dari bangunan itu sendiri dan didistribusikan langsung ke pondasi dan akan disebarluaskan gayanya itu ke tanah. Nah, jadi semua yang terakumulasi ditopang oleh pondasi. Maka dari itu, pondasi itu kekuatannya atau daya dukungnya itu harus lebih tinggi atau sama dengan dari bebannya yang diterima itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah gambaran pembebanan atau gaya yang diterima oleh pondasi dari struktur. Nah, ini adalah nanti saya akan tampilkan juga gayanya, yaitu arah pembebanan dari struktur yang didistribusikan langsung ke pondasi dan langsung dialirkan lagi ke batu kosong, lalu ke urugan pasir, dan yang terakhir adalah tanah yang berada di bawahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya juga masih belajar. Kalau ada yang kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.